Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Good morning my student. Oke, di pertemuan kita yang kali ini kita akan mempelajari tentang senam irama. Kalau di sebelumnya tentang senam lantai, kita akan belajar tentang senam irama. Apa sih itu senam irama? Ada nggak dari anak-anak bapak yang tahu tentang senam irama atau mungkin pernah dengar? Oke, kita akan belajar, akan kita kupas satu persatu apa itu senam irama. Oke, perhatikan bapak ya. Oke, ini judulnya senam irama. Ya, di sini bapak akan menjelaskan definisi dari senam irama ataupun pengertian dari senam irama. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa arti dari senam irama itu sendiri. Jadi kalian tidak bertanya-tanya ya, kita akan jelaskan. Oke, merupakan perpaduan senam irama, merupakan perpaduan yang anggun antara olahraga dan seni ya. Olahraga yang juga disebut senam ritmik adalah senam bentuk latihan tubuh yang mengikuti irama sehingga menjadi satu kesatuan gerak yang beraturan dan berkesinambungan. Maksudnya itu apa, Pak? Maksudnya itu senam irama itu kita melakukan gerakan yang dimaksud seni ini adalah ada musiknya ya. Jadi kamu melakukan gerak senam irama itu ada musik dan kemudian ada gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Kemudian gerakannya itu berkelanjutan. Arti berkesinambungan di sini berkelanjutan. Dari gerak A ke B begitu contohnya, dari gerak C ke D gitu. Jadi gerakannya itu bukan suka-suka hati kamu, bukan terserah. Memang ada gerakan-gerakannya yang sudah ditentuin ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama pengertian senam irama, kita number 2 ya. Yang kedua, unsur-unsur senam irama. Number 1 itu ada keluasan atau fleksibilitas. Apa maksudnya, Pak? Keluasan itu badan kamu tuh harus lentur. Di saat melakukan senam irama, posisi badan kita itu harus rileks. Posisi badan kita itu harus tegak, dan pada saat kita melakukan gerakan itu badan kita harus lentur ya, jangan kaku. Jadi biar orang melihat kita itu pun enak dan kita pun melakukan gerakan itu pun enak gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kesinambungan atau kontinuitas gerakan. Ini yang saya sudah jelaskan tadi, number 2 itu maksudnya gerakan itu berkelanjutan ya. Gerakan itu banyak, bukan hanya satu. Jadi ada gerakan, contohnya ya, ada gerakan pemanasan, kemudian nanti ada gerakan inti, ada kemudian yang terakhir itu gerakan pendinginan ataupun cooling down ya. Itu maksud dari berkesinambungan. Kemudian number 3, ketepatan dengan irama. Maksudnya apa, Pak? Ketepatan dengan irama. Ketepatan dengan irama itu kita melakukan senam irama itu harus sesuai dengan musik yang sudah dipasang. Misalnya musiknya slow ya gerakan kita slow. Musiknya beat atau musiknya cepat, kita melakukannya ya gerakannya cepat. Musiknya dengan tempo sedang ya kita melakukannya dengan tempo sedang. Jangan kamu musiknya cepat, gerakan kamu santai, nggak nyambung ya kan? Atau gerakan musiknya gerakannya slow, gerakan kamu cepet-cepet, nggak nyambung juga. Nah, itu yang dimaksud dengan ketepatan dengan irama. Jadi kita harus bisa menyesuaikan musiknya slow kah, cepat kah, atau temponya sedang. Jadi di dalam senam irama ini ada 3 dia, ada 3 tingkatan iramanya. Yang pertama itu ada sedang, yang kedua itu ada cepat, dan yang ketiga itu ada slow ataupun santai dia musiknya. Kemudian number 3, manfaat senam. Manfaat senam irama. Pasti manfaat senam itu ada ya. Yang pertama itu apa? Number 1 itu manfaat fisik. Jadi kalau kita melakukan senam irama, manfaat fisik sama kita itu apa? Menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian apa lagi? Menambah kekuatan kita. Kita menjadi badannya sehat, segar ya. Jadi jasmani kita itu segar, rohani kita juga sehat gitu, karena kita sering melakukan yang namanya senam irama. Dan mungkin kalau anak-anak bapak sekalian pernah melihat di TV ataupun melihat secara langsung orang melakukan senam irama itu, pasti badannya bagus-bagus. Terutama orang-orang yang ingin
mempunyai berat badan ideal. Orang-orang yang badannya obesitas itu cocok itu untuk melakukan senam irama, karena senam irama ini banyak juga jenisnya ya. Mungkin tapi tidak saya jelaskan di sini, tapi saya akan sedikit membahas senam irama itu banyak. Ada yang namanya senam aerobik, ada yang namanya senam zumba, ada yang namanya senam pilates, banyak jenis senam itu ya. Cuman yang untuk kita pelajari saat ini adalah senam irama ataupun aerobik ya. Kemudian manfaat mental. Kamu kalau sering melakukan kegiatan olahraga, terutama itu senam irama, manfaat mental ke kamu itu apa? Kamu bisa berpikir secara kreatif ya. Kamu bisa berpikir secara baik, berpikir positif karena kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian yang terakhir manfaatnya manfaat sosial. Jadi kalau kita melakukan senam irama ini itu harus biasanya dilakukan beramai-ramai ya. Misalnya kalau di instansi pemerintahan itu di kantornya itu ada setiap harinya, entah hari Sabtu mereka melakukan senam irama, ataupun yang biasa kalau kita lakukan di sekolah itu misalnya contohnya hari Rabu, setiap hari Rabu kita lakukan senam berirama bersama-sama teman ataupun guru-guru ataupun saudara-saudara ya. Itu yang dimaksud untuk manfaat dari segi sosial. Kemudian yang keempat itu jenis-jenis gerakan dari senam irama. Kita akan masuk langsung ke praktek ya. Yang pertama itu gerakan pemanasan. Contoh dari gerakan pemanasan akan Bapak praktekkan ya. Yang pertama itu badan kamu posisikan seperti ini, tegak ya. Dan terutama yang laki-laki dada dibusungkan. Kalau untuk perempuan tidak usah, cukup badannya tegak saja. Kemudian buka kaki selebar bahu. Ya, buka kaki selebar bahu kamu. Jangan kamu buka kaki selebar bahu orang, nggak sesuai ya. Contoh gerakan pemanasan, kamu jalan di tempat seperti ini yang seperti Bapak lakukan. Seperti ini dari kepala dulu. Hitung 1 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itulah contoh dari gerakan pemanasan. Kemudian yang B itu ada mersing atau jalan di tempat. Jalan di tempat itu seperti ini. Ini jalan di tempat. Jadi pada saat kamu posisi jalan di tempat, pandangan lurus ke depan, badannya tegak, ya, rileks, jangan kaku, tetap semangat, ya. Seperti ini untuk posisi marching. Kemudian yang C, single step. Seperti ini gerakan untuk single step, ya. Kemudian gerakan yang D, double step. Kalau double step dia 2 kali, kalau single step dia sekali, itu perbedaannya. Oke, yang selanjutnya V step. Ini V step, berbentuk huruf V dia. Kanan depan, belakang kiri, kanan depan, belakang kiri. Kemudian yang F double diagonal. Itu double diagonal ya. Kemudian single diagonal. Itu dia. Pokoknya bedanya kalau double 2 kali, single hanya sekali. Kemudian yang H, to touch. Seperti ini. Kedua tangan di pinggang kanan kiri.
Ujung kakimu sentuhkan ke lantai, ujung kaki ya, itu yang namanya to touch ya. Kemudian yang heel touch, berarti dia belakangnya yang kena seperti ini. Tumit kakimu yang kamu kenakan ke lantai ataupun matras ya, seperti ini. Kanan kiri, kiri kanan, seperti ini ya. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu yang J butterfly, seperti ini. Butterfly ya, bisa hitungannya 1 kali 8 maupun 2 kali 8. Kemudian arm curl, seperti ini, seperti mengangkat beban ya, seperti kamu mengangkat barbel kalau di fitness, seperti ini. Kemudian open your up, seperti ini, badannya tegak lurus, seperti ini. Push chest, jadi dimulai dari dada ya, dorong ke depan, tarik ke belakang, dorong ke depan, tarik ke belakang. Kemudian gerakan selanjutnya si open your up juga, seperti ini. Kemudian gerakan selanjutnya up and pumping. Kalau tadi ini ke bawah ya, dari dada ke bawah, seperti ini. Kemudian gerakan selanjutnya itu gerakan kombinasi tangan dan kaki. Contohnya seperti ini. Ini gerakan kombinasi ya, percampuran antara gerakan kaki dan tangan. Oke. Kemudian kombinasi selanjutnya double stop and open your up. Oke, itu dia gerakan-gerakan kombinasi yang Bapak contohkan. Mungkin pertemuan kita hari ini, dan untuk tugas yang akan Bapak berikan ke kalian itu adalah ini kalian tulis ya di buku catatan kalian. Kemudian saya mau untuk tugas prakteknya ini, saya mau berharap sebenarnya kalian tatap muka langsung sama Bapak ke sekolah. Nanti Bapak akan konfirmasi dulu ke wali kelas kalian. Jadi rencana Bapak itu akan Bapak buat grup. Jadi kalian itu nampilkannya itu per regu, nggak sendirian. Misalnya kayak kelas unggulan, kelas 9, mereka itu hanya 19 siswa. Berarti kita buat aja 2 grup. Berarti ada yang 10, ada yang 9 gitu. Nanti kalian tampilkan gerakan senam irama, kalian buat musiknya sendiri, kalian kombinasikan sendiri musiknya dengan gerakan senam irama yang sudah seperti Bapak contohkan. Jadi di situ musiknya itu dia kalau untuk gerakan pemanasan itu gerakan temponya sedang ya. Kemudian kalau untuk inti musiknya itu lebih cepat. Kemudian kalau untuk cooling down ataupun pendinginan itu musiknya agak slow dia. Jadi musik-musik yang memang santai gitu dia, bukan beat, bukan cepat ya. Nanti masalah tugas prakteknya akan Bapak share lagi ke kalian, akan Bapak beritahukan kembali, tapi sebelumnya akan Bapak konfirmasi dulu ke wali kelas kalian. Untuk tugas tertulisnya kalian tulis saja yang Bapak jelaskan ini di buku catatan kalian dan nanti dikirimkan di GCR. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Good morning my student. Bye.